Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ikhwan fillah dimanapun berada rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Ikhwan fillah dimanapun berada rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir coba akan membahas mengenai masalah pertanyaan. Apakah menjima istri yang kedua kalinya ataupun yang ketiga kalinya dan seterusnya itu harus diselang dulu sama mandi junub apa tidak? Sekali lagi supaya jelas, apakah menjima istri yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya dan seterusnya itu harus diselang dulu sama mandi junub apakah tidak? Nah, itu jawabannya akan kita temukan dalam kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim karangan daripada Al-Imam Abil Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Juz pertama. Halaman 171. Halaman 171. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu, thumma arada ay ya'uda, falyatawadda." Zada Abu Bakrin fi hadithih bainahuma wudu'an wa qala thumma arada ay yu'awida. Apabila telah mempergauli salah seorang kamu akan istrinya, kemudian ia ingin mengulangi kembali, maka hendaklah ia berwudu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Melalui keterangan tadi yang dibaca, jadi andai kata kita akan menjima istri kita yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya dan seterusnya, itu tidak ditekankan untuk diselang dengan yang namanya mandi junub. Sekali lagi, andai kata kita akan mewajibi istri kita, menjima istri kita, mewati istri kita yang kedua kalinya ataupun yang ketiga kalinya dan seterusnya, itu tidak ditekankan untuk diselang dulu dengan mandi junub. Cuma andai kata kita mau mengulangi jima yang kedua kalinya, ketiga kalinya, tidak diselang dengan wudhu, maka hukumnya makruh. Jadi untuk menghilangkan kemakruhan tersebut, usahakan andai kata kita mau mewajibi istri kita yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya dan seterusnya, selang dulu dengan yang namanya wudhu. Jadi tidak usah diselang dengan mandi junub, cukup diselang dengan wudhu saja untuk menghilangkan kemakruhan. Karena bukan hanya sebatas
mengulangi yang kedua kali, yang ketiga kali menjima istri, ya, andai kata kita punya junub, makan, minum, tapi kita tidak wudhu dulu, itu pun sama hukumnya makruh. Jadi diulang kembali, tidak usah diselang dengan mandi junub, cukup yaitu diselang dengan wudhu, yang mana intinya itu untuk menghilangkan kemakruhan. Elatnya kenapa? Li'annahu ansyatu al-auda. Dengan adanya wudhu, maka otomatis ghiroh untuk mewajibi istri, menjima istri yang kedua kali, ketiga kalinya itu akan timbul kembali. Nah, itulah sekelumit mengenai masalah jawaban ikhwan fillah, apakah menjima istri yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya harus diselang dengan mandi junub? Itu tidak ditekankan, cukup diselang dengan wudhu. Karena kalau tidak diselang dengan wudhu, maka hukumnya makruh. Untuk menghilangkan kemakruhan tersebut, maka otomatis wudhu saja adalah, ya, wudhu saja dulu, ya, untuk menghilangkan kemakruhan tersebut. Dan elatnya tadi sudah dijelaskan, li'annau ansyadu al-auda, supaya timbul kembali ghiroh, ya, ghiroh menjima istri yang kedua kali, yang ketiga kali. Walaupun sekelumit, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat. Wa in tajid aiban fasudal kholala fajalla man la fihi aibu wa ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.